Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas C dengan NIM 2011020054. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Indonesia Prasejarah dengan dosen pembimbing Bunda Umi Rusmiani Humairah untuk memenuhi ujian akhir semester. Tema yang saya angkat berjudul Jam Gadang Bukit Tinggi. Jam Gadang yang terletak di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat merupakan salah satu peninggalan sejarah yang kini menjadi objek wisata kunjungan. Jam Gadang merupakan jam terbesar kedua di dunia selain jam Big Ben, yang memiliki mesin yang sama dan yang membedakan hanya ketinggiannya saja. Jam Gadang adalah nama sebuah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya dikelilingi oleh Pasar Bawah, Pasar Atas, Plaza Bukit Tinggi, dan Istana Bung Hatta. Nama ini diambil karena jam yang terdapat di keempat sisi menara tersebut yang berdiameter cukup besar, yaitu 80 cm. Jam Gadang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Jam ini merupakan hadiah bagi sekretaris kota Bukit Tinggi Fort de Kock yang menjabat saat itu, yakni Ruth Maker. Arsitek Jam Gadang dibangun oleh dua orang putra Minang dan mengalami 3 kali perubahan, di mana bentuk atap pertama pada masa Belanda berbentuk ayam. Zaman Jepang dirubah menjadi kelenteng, dan pada saat Indonesia merdeka dirubah lambang gonjong rumah gadang. Pada seluruh bangunan Jam Gadang terbuat dari putih telur tanpa adanya unsur semen dan kerangka besi. Jam Gadang dibangun pada tahun 1925 dengan 3 tingkat. Pada tahun 1926, bangunan dilanjutkan kembali dengan 6 tingkat. Dan pada ujung bangunan baru diletakkan jam dengan ketinggian 26 meter. Semua mesin penghidup jam gadang berasal dari Jerman, termasuk lemari pelindung mesin yang terbuat dari kayu jati pada zaman Belanda, serta dilapisi kaca dengan ketebalan 5 cm, dan semuanya itu hingga kini dirawat apik oleh petugas. Adapun keunikan pada jam gadang, yakni angka pada jarum jam 4 yang tertulis tidak dengan angka Romawi. Angka itu berkaitan dengan sejarah Romawi pada saat itu, dan hingga kini tidak pernah dirubah. Meski demikian, Jam Gadang tetap menjadi bangunan tua dengan sejarah serta memiliki larangan. Bagi perempuan yang sedang berhalangan, dilarang naik ke puncak jam. Begitu juga dengan laki-laki. Jika
laki-laki itu minum minuman yang beralkohol juga dilarang keras naik. Karena jika dipaksakan akan berakibat buruk bagi mereka. Sementara untuk perawatan mesin jam gadang, setiap sekali 10 hari, mesin diberi minyak oli WD dengan cara diteteskan agar mesin tetap berjalan. Dan sekali 4 bulan, dilakukan servis ekstra dengan ke setiap bagian mesin. Menurut cerita para tokoh sejarah, pembangunan menara jam gadang dimulai sekitar tahun 1826 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Menara jam ini dibangun sebagai kado untuk sekretaris kota Bukit Tinggi, yaitu Rup Mager. Desainnya dirancang oleh Yazid Tajo Mangkuto, seorang arsitektur pribumi, dan peletakan batu pertama dilakukan oleh putra Rup Mager yang saat itu masih berusia 6 tahun. Pada jam gadang, bangunan dasarnya memiliki luas 13 meter dan memiliki tinggi 26 meter. Bagian dalam terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas menjadi tempat penyimpanan bandul. Di balik pembuatannya, ternyata jam gadang memiliki keunikan sendiri, yaitu angka Romawi yang terdapat pada jam tersebut. Tulisan angka 4 yang ada di jam tersebut menyimpang dari pakem. Karena angka 4 Romawi yang seharusnya ditulis 1V malah ditulis dengan angka 1 berjejer 4. Ada beragam versi cerita terkait penulisan angka Romawi tersebut yang beredar. Di antaranya, yang pertama, pendapat yang menyebut bahwa angka 1 berjejer 4 pada jam gadang merujuk kepada kecemasan Belanda terhadap simbol 1V, yang mana merupakan singkatan Eiff Victory, yang memiliki arti aku menang. Belanda takut angka 1V menjadi pemicu semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Yang kedua, pendapat yang meyakini bahwa angka 1 berjejer 4 merujuk pada jumlah korban tewas sebagai tumbal dalam pembangunan menara jam tersebut. Yang ketiga, pendapat yang menjelaskan bahwa alasan penggunaan angka 1 berjejer 4 semata-mata hanya karena masalah teknis. Apabila angka 1V yang digunakan, maka pandai besi harus membuat huruf X sebanyak 4 batang, huruf I sebanyak 16 batang, dan huruf V sebanyak 5 batang. Yang jadi masalah, pada zaman itu, pandai besi hanya bisa ekonomis jika membuat besi dalam kelipatan 4. Jika angka 4 ditulis dengan simbol 1V, maka akan ada 3 batang huruf V yang terbuang. Karena alasan
angka 4 dengan simbol 1 berjejer 4, bukan 1V. Yang keempat, pendapat dari versi lain menyebut bahwa pada awalnya penomoran Romawi memang bervariasi. Pada masa awal, angka 4 memang ditulis 1 berjejer 4 dengan 4 huruf I. Hal ini dibuktikan pada jam matahari yang dibuat sebelum abad ke-19. Hampir semuanya menggunakan 1 berjejer 4 untuk angka 4. Termasuk jam gadang karena dibuat pada awal 19